Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, sekalipun cuaca hujan ya, melihat kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anak sekolah minggu, sebagai gembala saya bersukacita karena memang hujan, seandainya pun tidak datang kita mengerti karena situasi hujan itu ya, tetapi ternyata hujan tidak menghambat Bapak Ibu untuk datang ke bait Allah untuk beribadah, amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Jangan seperti lagu yang anak muda yang sedang jatuh cinta, ya, waktu malam minggu dia katakan aku sayang kamu, dia katakan sama pacarnya. Tapi baru hujan lebat dia sudah tidak hadir. Padahal si wanita menunggu. Lahirlah lagu itu apa? Hujan di malam minggu, ya. Baru hujan saja sudah tidak datang, ya. Oh, tetapi ini jangankan hujan, badai pun tetap kita setia mengikuti Yesus, amin. Ya, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi ketika kita diperhadapkan masalah, pergumulan dalam hidup ini, apakah kita sungguh-sungguh mau tetap berkata, aku mau setia kepadamu Tuhan, aku mau tetap memuliakan Engkau, aku tetap bersukacita di dalam Engkau. Ya, respon kita menghadapi masalah, ya melihat menunjukkan bagaimana iman kita kepada Dia. Bagaimana respon kita menghadapi pergumulan ini. Dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, hendak menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan berkat, susu dan madu, berkelimpahan. Tetapi mereka harus berjalan melalui padang gurun itu. Ya, Tabera, satu tempat disebut namanya Tabera dan Kibrot Ta'awa menjadi satu saksi, ya, di mana sejarah menunjukkan bagaimana umat itu ya menghadapi perjalanan itu tidaklah mudah tetapi yang sangat menyedihkan. Ya, mereka menimbulkan murka Allah, menimbulkan ya amarah daripada Tuhan karena tindakan mereka dalam menghadapi persoalan tidak sesuai dengan firman Allah, tidak dengan cara Allah. Kita melihat ada apa di Tabera dan di Kibrot Ta'awa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bilangan pasal 11, ya, LCD-nya bisa bantu? Bilangan pasal 11 ayat 3 berkata begini. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya. Orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Di ayat 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ada apa di Tabera itu? Ada apa di Kibrot Ta'awa? Ini satu sejarah. Dan bagaimana dalam kehidupan kita? Ini gak bisa dihilangkan. Ada arti daripada tempat Tabera dan Kibrot Ta'awa ketika kita ingat tempat ini. Ketika kita ingat nama ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita tahu dalam Alkitab. Ya, tolong LCD-nya. Ya. Nah, Tabera yang berarti terbakar karena api Tuhan telah menyala. Jadi mereka punya respon yang negatif kepada Allah tentang perjalanan hidup mereka. Kemudian menyalalah api Tuhan, membakar mereka. Ada yang mati. Ya, kemudian Musa datang berdoa, memohon kepada Allah, kemudian berhentilah api itu, berhentilah tulah itu. Nah, bagaimana dengan Kibrot Ta'awa? LCD-nya lagi? Ya. Rupanya itu menjadi satu tempat menguburkan orang-orang yang bernafsu rakus tadi. Disitulah mereka mati. Ya, tempat itu disebut Kibrot Ta'awa. Nah, kebenaran firman Allah bagi kita sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus. Manakala kita diperhadapkan dalam perjalanan hidup ini yang tidak mudah, tidak gampang. Ya, Kibrot Ta'awa maupun Tabera mengingatkan kita
tentang kebenaran firman Allah. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang pertama, ya, kita perlu catat dalam perjalanan hidup kita menjadi satu peringatan. Tabera mengingatkan kita bahwa bersungut-sungut bukanlah cara yang terbaik dalam menghadapi masalah. Ingat, bersungut-sungut, protes kepada Allah, ya, mengeluh, ngambek, bukanlah satu cara yang terbaik dalam menghadapi masalah. Di ayat yang pertama, bilangan pasal 11 itu. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Siapa bilang nasib mereka buruk? Mereka lah yang mengatakan bahwa nasib mereka buruk. Padahal Tuhan sudah berjanji membawa mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir itu. Dari siksaan di Mesir itu. Dan Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian. Tempat yang sangat membahagiakan. Tapi mereka berkata, ini nasib kita buruk. Dan ketika Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, keluh kesah mereka, protes mereka kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Wow, ada api Tuhan menyala, murka Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu, ya. Maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera karena telah menyala api Tuhan. Ya, ini terlalu cepat ya. Ya, lalu berkatalah bangsa itu kepada Musa, berteriak bangsa itu kepada Musa. Ya, seringkali mereka berkata, mengapa kita harus ada di tempat ini? Ya. Mengapa kita tidak menikmati makanan-makanan yang enak? Musa, mengapa kau memimpin kami ke sini? Apa enggak ada kuburan di Mesir? Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Terus berteriak. Tetapi ketika ada api itu, berteriak juga mereka, Musa, ada api. Musa, ini bagaimana keadaan? Halo pemimpin. Wah, ini Musa ini sedih juga nih. Sebagai seorang pemimpin, dia menjadi tempat bangsa itu protes. Tapi juga ketika api Tuhan menyala, bangsa itu juga teriak kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bangsa Israel ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, respon mereka adalah bersungut-sungut, respon negatif, dan ini tidak disukai oleh Tuhan. Ya, mari kita camkan dalam hidup kita. Saudara dan saya pun bisa diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kesukaran itu bisa Tuhan izinkan. Tetapi ingat, Tabera, api Tuhan menyala karena orang-orang itu bersungut-sungut. Jadi kita harus berjuang, jangan bersungut-sungut dalam menghadapi persoalan. Seringkali bangsa ini bersungut-sungut. Memang ketika mengalami mujizat, kita lihat sejarahnya ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian pasukan Firaun menyerang dari belakang. Di depan ada laut. Di kiri kanan padang gurun. Dan mereka berkata, matilah kita Musa. Kenapa kita harus jalan, harus meninggalkan Mesir? Tetapi kemudian Tuhan menolong mereka. Mujizat terjadi. Ya, tiang awan, tiang api. Malaikat Tuhan bersama dengan mereka. Ketika mengalami mujizat berkata, oh haleluya, puji Tuhan. Tapi Tuhan izinkan lagi ada pergumulan. Nah, bersungut-sungut lagi. Bersungut-sungut lagi. Itu menggambarkan juga kehidupan kita. Manusia yang penuh dengan kelemahan ini.
Bersungut-sungut menunjukkan sikap yang lemah dalam menghadapi masalah atau tantangan. Ya, kalau kita melihat ada seseorang hari lepas hari dia bersungut-sungut, orang itu lemah. Tidak kuat menghadapi tantangan. Bersungut-sungut menunjukkan sikap yang tidak mampu menerima kenyataan. Ya, bersungut-sungut menunjukkan pribadi yang tidak memiliki iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia punya iman, punya keyakinan, tidak akan dia bersungut-sungut menghadapi situasi yang ada ini. Bersungut-sungut menunjukkan tindakan yang tidak mampu berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mampu bersyukur atas perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita harus waspada bahwa kita pun memiliki kecenderungan untuk bersungut-sungut. Kalau saya minta kita mau jujur, angkat tangan. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersungut-sungut? Angkat tangan. Tidak ada yang berani angkat tangan kan? Saya pun tidak. Saya pun bisa kadang-kadang, orang ini, kenapa ini Tuhan, kenapa ini ya gitu ya. Yang pernah bersungut-sungut dalam menjalani persoalan, angkat tangan deh. Kita mau angkat tangan jujur. 1, 2. Yang lain? Enggak juga. Oh bukan pernah, sering bersungut-sungut Pak Pendeta. Angkat tangan, ayo. Halo, enggak berani ya? Salah sedikit dulu, masalah sedikit dulu. Bersungut-sungut itu seringkali kita berkata ini ya ibu-ibu lah, perempuan. Enggak juga, bapak-bapak juga suka bersungut-sungut. Ya, ngambek. Ya, mudah kecewa. Mudah putus asa, mudah kehilangan pengharapan, dan kecenderungan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bangsa itu menyalahkan Musa, bangsa itu juga menyalahkan Tuhan. Di mana perbuatan Tuhan yang ajaib? Kenapa mesti mengalami situasi sulit ini? Bersungut-sungut. Ya, ini berarti tidak ada iman, tidak kuat menghadapi tantangan. Kalau kita mau jujur akhir-akhir ini ada banyak orang mulai bersungut-sungut. Ya, ini musim banjir. Kemarin di daerah Padang Sambean itu sampai segini air. Satu perumahan itu saya lihat. Mobil semuanya tenggelam juga. Di tempat lain ada yang hanyut. Kalau tidak punya iman, kalau tidak kuat menghadapi tantangan, pasti protes kepada Tuhan. Pasti bersungut-sungut berkata, Tuhan mengapa hujan terus? Mengapa enggak berhenti hujannya? Mengapa dia ini banjir? Mengapa dan mengapa? Tidak bisa menerima kenyataan. Bagaimana bisa mengucap syukur? Ini rumah sudah tergenang. Bagaimana mengucap syukur? Ya ini makanan juga sudah hancur, habis semua. Bagaimana bisa mengucap syukur? Bagaimana bisa mengucap syukur? Yang ada hanyalah bersungut-sungut. Dan itu mendukakan hati Allah. Bukan hanya mendukakan hati Allah, membuat Allah murka. Kira-kira begini, orang ini, bangsa ini bersungut-sungut, sepertinya mereka tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan akan menolong. Melihat akan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bersungut-sungut, melihat kenyataan yang kita alami, sepertinya memang Tuhan tidak sanggup lagi menolong kita. Sepertinya Tuhan tidak sanggup membawa kita kepada kebahagiaan. Sepertinya kita berkata, ya Tuhan, Engkau yang membuat kami begini. Dan itu Tuhan murka, Tuhan marah. Api Tuhan menyala. Harus kita waspada. Karena kita pun ada kecenderungan untuk bersungut-sungut. Ya, saya melihat dalam kehidupan orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kecenderungan bersungut-sungut itu sangat besar sekali. Ya, protes kepada Tuhan, protes kepada teman. Tidak menerima kenyataan, ngomel, ngambek, sakit hati, putus asa, kehilangan pengharapan. Bersungut-sungut, itu identiklah. Tidak menerima kenyataan dan sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Kalau Bapak Ibu mengalami situasi sukar, adakah kita tetap bersyukur? Amin. Sebab kalau kita bersyukur tidak akan bersungut-sungut. Gak mungkin orang yang bersyukur bersungut-sungut.
Hanya orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan bersungut-sungut, kecenderungannya. Tidak bisa melihat bahwa Allah berkuasa akan menolong. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar, maka dia cenderung bersungut-sungut. Hidup kok begini aja. Hidup kok susah. Katanya Tuhan Maha Kuasa menolong saya. Kok begini? Kenapa? Ini baru mengalami kesusahan. Kok ada lagi kesusahan berikut? Kok masih susah? Dan Kemudian orang berkata, ayo kita beribadah. Nggak usah beribadah. Hidup kita begini kok. Bersungut-sungut. Waktu bangsa itu bersungut-sungut. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka hanya melihat kesukaran saja. Mereka hanya melihat kelemahan aja. Mereka hanya melihat penderitaan saja. Kalau ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita hanya melihat situasi yang ada. Melihat kelemahan, kesusahan, ketakberdayaan kita. Tidak melihat kepada Allah. Maka kecenderungan ini, sebagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Pastikan kita menang terhadap yang satu ini. Jangan bersungut-sungut. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan bersungut-sungut. Misalnya ada seorang ibu minta kepada suaminya, Pak, belikan baju baru. Tadi lo yang di sebelah saya itu bajunya bagus sekali. Suaminya nggak mau beliin. 2 bulan nggak baku ngomong. Nggak kasih komen. Apa begitu aja baju. Katanya sayang. Itu bersungut-sungut. Ada ibu-ibu di sini begitu enggak ya? Pak, belikan, papa suaminya bilang nanti belum ada. Oh ya, puji Tuhan, nantilah kalau sudah ada uangnya. Itu bagus sekali. Tapi ini bikin dulu, maka bikin aja situ. Katanya suaminya itu bersungut-sungut. Di pekerjaan. Ini tolong ini kok bersungut-sungut. Ini menjengkelkan. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara hari ini, wah kayaknya sudah menang, kayaknya. Nggak enak juga nih Pak Pendeta, kayaknya itu loh. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan senyum, sudah menang. Sudah menang. Hati-hati loh. Tabera. Api Tuhan menyala. Bagi orang yang bersungut-sungut, api Tuhan menyala. Jadi kalau ada di rumah yang mulai bersungut-sungut, bilang, tabera. Setuju ya? Ingat ya? Ingat itu. Di rumah apa suami atau istri atau anak-anak yang bersungut-sungut, tabera. Awas. Api Tuhan menyala. Ini musim hujan. Kemarin saya dengan Ibu Pendeta ke Jepang. Kemudian di dekat jalan ada orang jualan es. Kebayang nggak musim hujan jualan es? Kita membayangkan ya. Musim hujan jualan es. Terus Ibu Pendeta bilang, dia nungguin jualannya, kan nggak ada yang datang orang musim hujan. Nah terus saya teringat, saya bilang betul juga ya. Nah ada ilustrasi yang cukup lama. Sudah lama ini ilustrasi ini. Ada seorang ibunya 2 anak. Yang satu pekerjaannya jualan es, yang satu usaha bisnis payung. Ya kalau hujan ada gojek pagi-pagi gitu ya. Itu pekerjaan bisnisnya dia. Aku seperti ini musim hujan ibu sedih. Aduh kasar sekali anak saya buat es. Tidak laku jualannya. Dia tidak ada untung. Aduh kasihan sekali. Bagaimana dia bisa dapat berkat? Bagaimana bisa dia membeli itu dan ini? Jualannya tidak laris, tidak laku. Dia sedih. Mengeluh juga. Aduh kasihan anak saya. Aduh kasihan anak saya. Kemudian ketika musim panas, ya dia anaknya yang usaha payung, bisnis payung. Ya yang ojek payung. Aduh kasihan anak saya. Ya bisnis nggak jalan, usahanya nggak jalan, payungnya nggak laku. Jadi musim hujan mengeluh, musim panas mengeluh. Jadi sepanjang hidup mengeluh. Kemudian ada seseorang berkata, ibu kenapa mengeluh? Itu loh anak saya loh. Disebut waktu musim hujan, dia ingat anak yang jual es, dia sedih sekali. Waktu musim panas, kemarin dia ingat anaknya yang
bisnis payung. Dia sedih sekali. Ibu harus pola pikirnya diubah dong, jangan begitu. Terus gimana? Kalau musim hujan, ibu jangan lihat yang jual es, ibu lihat anak ibu yang bisnis payung. Diberkati nggak dia? Ya diberkati. Senang nggak? Senang. Terus kalau senang apa? Puji Tuhan kan? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Anak saya yang bisnis payung usahanya bagus, laku. Dan ketika musim kemarau, lihat anak ibu yang jualan es. Esnya laku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti musim hujan dan musim kemarau tetap puji Tuhan. Amin. Hanya cara pandangnya yang berbeda. Hari ini apakah Bapak Ibu puji Tuhan? Tidak ada yang bersungguh-sungguh. Aduh, jangan lagi mau kudir lagi. Mana di mana lagi udah marah-marah. Padahal ke gereja. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Saya mau ingatkan, kecenderungan bersungguh-sungguh itu ada pada kita, pada Bapak Ibu dan juga pada saya. Kita juga itu beri peringatan kepada kita. Tapi di mana api Tuhan menyala karena umat itu bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut bukan jalan keluar untuk mengatasi persoalan, menghadapi masalah. Tuhan tidak menjadi bersungut-sungut. Ya, pada kita menghadapi masalah dengan tetap percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan dengan bersungut-sungut. Kemudian firman Tuhan yang kedua, kita bertawa, mengingatkan kita supaya jangan kita dikuasai nafsu rakus, nafsu serakah. Ya, ayat 4, orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel menangis setelah pulang, siapakah yang akan meminta makan daging? Maka sebenarnya ada makanan loh, ada berkat Tuhan, tapi mereka mau lebih lagi. Tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan mereka menangis seperti anak kecil saja mereka. Ya merengek-rengek dan berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Ini menjadi persoalan. Dia ingat lagi lampau. Padahal mereka jadi budak di sana. Disiksa. Tapi mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa kepada Mesir dan semangka, bawang putih, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tak ada sesuatu apapun. Mana ini saja kita lihat. Ini bola. Telah dibesarkan masalah mereka. Apabila mereka kurus kering, mereka dipelihara hanya karena tidak puas dengan apa yang ada, tidak puas dengan makanan. Tapi mereka hidup tinggal di mana? Itu roti itu dari surga, makanan yang enak. Tetapi kemudian mereka berkata ini terus bosan dengan makanan ini. Bukankah lebih baik di Mesir makanan yang enak, yang memuaskan kita, dan ini sesuatu yang sangat jahat kepada Tuhan. Nafsu rakus, serakah, tidak puas dengan apa yang ada, tidak mampu mengucap syukur dengan apa yang ada, meniadakan berkat-berkat Tuhan. Cuman begini berkatnya. Cuman mana ini terus, besok ini, lusa begini, yang lalu, terus, seterusnya begini, sampai kapan begini? Mulai mereka tidak menerima keadaan itu. Siapa bilang mereka kurus kering? Tidak, mereka dipelihara Tuhan. Ya, bahkan ketika mereka berjalan dari satu daerah ke daerah lain, bangsa-bangsa lain melihat bahwa bangsa ini dipelihara oleh Tuhan. Bangsa-bangsa lain pun takut kepada mereka. Ternak mereka banyak. Hanya karena masalah politik, mereka kemudian bersusun hanya masalah daging. Mereka menangis, mereka merengek dan ingat masa lalu. Dan pengen kembali kepada masa lalu. Padahal masa lalu itu adalah masa yang sukar. Bukankah di Mesir mereka berteriak kepada Allah? Kalau kita belajar firman Allah, jelas dikatakan teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Karena begitu luar biasa tekanan itu, siksaan itu. Dan Tuhan bawa mereka keluar.
Ini masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi masih dalam proses. Tetapi mereka tidak siap diproses. Tidak siap dibentuk Allah. Hanya karena masalah makanan. Menimbulkan murka Tuhan kepada mereka. Tuhan sanggup kok memberi makanan dan minuman. Tetapi cara mereka yang tidak benar. Bangsa ini berkata, kita kok makanannya hanya begini-begini saja. Sudah bosan ini, bosan. Saudara, jangan sampai terjadi dalam hidup kita meniadakan berkat Tuhan. Sekecil apapun berkat yang kita terima, kita harus berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah berkat yang indah daripada Tuhan. Amin. Jangan berkata cuma begini, hanya makanan begini, hanya begini. Saudara, kenapa bangsa ini lebih ingat di Mesir? Hanya karena makanan. Ikan ada, daging ada, ya sayuran-sayuran ada, buah-buahan ada. Kita tinggal ambil. Tapi lupa status mereka. Status mereka di Mesir walaupun ada makanan, tapi mereka budak. Mereka diperhamba, mereka disiksa, mereka harus bekerja keras. Kenapa hanya karena makanan? Kita mengabaikan pertolongan Tuhan. Hanya karena makanan bangsa ini lebih melihat kepada keadaan di Mesir. Dan ini ada kecenderungan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melupakan bahwa Tuhan sudah menolong kita. Hanya karena ada masalah sedikit saja. Hanya masalah makanan saja. Hanya masalah ingin dipuaskan dengan kedagingan kita. Kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita tidak menerima berkat-berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita abaikan bahwa sesungguhnya Allah menyertai kita. Aduh, mana makanan? Kok cuman begini? Pengalaman masa lampau sebelum bertobat. Ya, saya nggak tahu apakah ada pengalaman Bapak Ibu. Kalau makan pesta, ya lauknya enak, itu doanya panjang. Haleluya, Tuhan berkati. Ayo kita berdoa. Tapi coba makanannya, kalau di kampung kami itu, aduh, hanya ikan asin. Jadi dibesarkan ikan asin ini. Ayo kita berdoa. Itulah makan aja ikan asin juga. Bagaimana hanya ada garam cabai, tetap berdoa, amin. 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 Kalau amin, nah, tapi nanti angkat tangan, gak ada yang angkat tangan ya repot ya. Siapa yang di sini makan berdoa 3 kali paling tidak 1 hari, angkat tangan. Paling tidak 3 kali berdoa. Paling tidak loh. Nah berarti itu makan pagi, siang, dan malam. Kalau hanya 1 kali, berarti hanya pagi itu mungkin makanannya itu agak enak. Siang kurang enak, jadi gak usah berdoa. Malah gak enak. Ini pengalaman. Satu ketika kami melayani anak-anak. Kita bisa lihat, tolong diperhatikan ini, kenapa anak-anak ini bisa ngomong seperti itu, karena di keluarga dia lihat. Kami melayani satu daerah di Sumatera Selatan, di suatu perumahan anak-anak orang Kristen kita kumpulkan dalam satu pelayanan anak-anak, kemudian kita ajak bermain, belajar, ya kira-kira Sabtu ceria begitu ya, kayak kita dulu Kamis ceria seperti itu. Nah kemudian kita bagi roti, ya biskuit itu loh, hanya jatahnya hanya sedikit-sedikit. Nah kemudian kita berdoa, ayo kita berdoa. Salah seorang anak bilang, cuman roti, masa berdoa? Kepikiran gak? Anak itu bilang, berdoa, kan cuman roti. Cuman begini kok berdoa. Wah, saya mendengar, aduh, kok begitu ya? Jadi anak itu bisa ngomong begitu, pasti dilihat juga keluarga dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah menyalahkan anak kalau anak itu tidak berdoa. Kenapa? Karena dilihat papa mamanya nggak pernah berdoa. Tapi nggak ada di jemaat sini. Jemaat sini semua suka berdoa. Kalau makan pasti berdoa dulu. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Ada yang senyum-senyum masalahnya saya lihat. Coba lihat kiri kanan dan katakan haleluya. Ya. Kalau kita menerima apa yang Allah berikan saat ini, ya, kita tidak akan dikuasai oleh nafsu rakus itu.
Kalau kita sudah puas bukan berarti nggak boleh dong kita bercita-cita lebih boleh. Ya boleh kita ingin lebih lagi. Ya keadaan kita lebih lagi boleh dan itu Tuhan kehendak kita. Tapi jangan sampai dikuasai oleh nafsu rakus. Mengabaikan kebenaran demi melampiaskan hawa nafsu kita. Ya demi memperkaya diri misalnya. Segala cara kita lakukan. Ya bahkan Tuhan pun tidak diingat. Demi keberhasilan, itu salah, itu keliru. Tetapi kalau kita mau berhasil supaya kita diberkati oleh Tuhan, itu bisa. Tuhan kehendaki. Tapi jangan sampai ada rakus dalam hidup kita. Jangan ada serakah dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa mengucap syukur. Jangan hidup ini hanya untuk melampiaskan atau memuaskan hawa nafsu kita. Jangan. Itu menimbulkan murka Allah. Itu tidak berkenan kepada Allah. Kita mau bersyukur. Seberapa yang Allah berikan kepada kita, kita ucapkan syukur. Kalau kita setia dengan apa yang ada pada saat ini, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan limpahkan. Berkat-berkat Allah akan bukakan, akan limpahkan kepada kita. Dan kemudian Tuhan percayakan kepada kita berkat-berkat yang semakin bertambah-tambah. Amin. Amin. Saya percaya itu. Yang kecil yang kita terima hari ini, bersyukurlah, puji Tuhan. Kami tahu ini dari Tuhan adanya. Aku mau bersyukur. Kalau ada mulai keinginan-keinginan dunia mau menguasai kita, tolak. Sebab ketika kita izinkan nafsu rakus itu, keinginan daging itu, keinginan dunia itu menguasai kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Akan berkata, untuk apa kita di sini? Mana makanan? Mana daging? Karena gak mampu menikmati mana itu. Padahal mana itu pun mereka terima tanpa harus bersusah payah. Dan itu wujud pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak lihat itu. Maunya yang enak-enak saja. Maunya yang memuaskan kedagingan. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Kemudian Tuhan binasakan mereka. Disebut orang-orang itu adalah orang-orang bajingan. Orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan ini keras Tuhan. Keras ini tindakan Tuhan buat mereka. Supaya tidak mengganggu komunitas yang lain. Kelompok ini akhirnya dibunuh. Dan disebutlah tempat itu Kibrot Ta'awa. Tempat dikuburkannya orang-orang yang bernafsu rakus tadi. Yang serakah. Ya, yang tidak tahu berterima kasih. Yang tidak mau memuji Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Peristiwa Tabera dan Kibrot Ta'awa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup memelihara kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Jangan pada saat masa sukar yang Tuhan izinkan kita alami, kita tidak mampu melihat Tuhan yang berkuasa. Jangan. Tetapi kecenderungan itu memang selalu ada. Begitu sulitnya kita melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Kekuatan Tuhan yang dahsyat. Ketika kita melihat situasi kita, keadaan kita. Yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, ketakberdayaan ini. Bagaimana mungkin kita bisa dapat makanan yang enak? Bagaimana mungkin akan ada daging yang banyak? Dan Musa pun akhirnya juga masuk dalam situasi itu. Waktu Tuhan katakan akan diberikan mereka makan daging. Bahkan 1 bulan penuh. Musa bilang, dari mana daging? Dari mana ikan? Tuhan sanggup menolong kita. Menolong umat itu. Perhatikan di ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Mereka bilang lebih baik di Mesir. Di sini nggak ada daging. Siapa yang bisa kasih kita makan daging? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Di ayat 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari. Bukan 5 hari.
bukan 10 hari, bukan 20 hari. Wow, banyak banget ini daging. Dari mana? Ya, ayat 20. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Ini persoalannya. Hanya karena makanan, berkata untuk apa kita keluar dari Mesir? Bukankah Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu untuk masuk ke tempat yang dijanjikan yang penuh dengan kebahagiaan supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Hanya karena makanan, makan daging. Tuhan bilang, kamu akan makan daging. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 20 hari, enggak 1 bulan. Kau makan itu daging. Sampai bosan. Kadang-kadang kita berpikir begini, wah enak ya, kita bisa makan daging ya. Kalau tiap hari saudara dan saya makan daging, pasti bosan. Percayalah, enak rasanya. Dan itu yang Tuhan katakan. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan katakan genap 1 bulan sampai keluar dari dalam hidungmu. Artinya apa? Muak, enak melihat daging pun sudah geleng-geleng kepala. Aduh kok begini ya. Ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Kira-kira begini, bagaimana ini Tuhan? Bisakah? Dari manakah daging? Canda ya Tuhan ini ya. Apa bisa dikasih daging yang banyak? Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi Musa, bagi umat itu. Musa, seorang pemimpin pun berkata, ini bagaimana? Bisa enggak? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mampu memberkati umat itu, cuma cara mereka itu yang keliru. Sehingga haruslah ada tempat itu Tabera dan Kibrata Allah. Kalau mereka meminta dengan cara yang benar, kalau mereka datang dengan cara yang benar, Tuhan tidak akan murka kepada mereka. Tuhan tidak akan membinasakan ada di antara mereka yang harus binasa itu. Tuhan akan memberi sebab Tuhan sanggup memberikan. Tuhan sanggup melakukan. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Masa Tuhan tidak bisa kasih makan kita? Masa Tuhan tidak bisa kasih daging, ikan? Masa Tuhan tidak bisa lakukan yang baik buat kita? Masa Tuhan tidak bisa memberkati kita? Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang penting kepada kita. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan ragukan. Oh, apa Tuhan bisa tolong saya? Oh, apa Tuhan bisa memberkati saya? Jangan ragukan, Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sanggup memberikan kita makan dan minum. Dia sanggup memberikan itu. Dia sanggup memberikan kita kesembuhan ketika kita sakit. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Di saat kita lemah, Dia beri kekuatan kepada kita. Di saat kita berduka, Dia juga sanggup menghibur kita. Dia punya kesanggupan, Dia punya kekuatan untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Musa bilang, dari mana dapat? Tuhan bilang, loh, apa kuasaku tidak sanggup? Engkau akan lihat firman akan digenapi. Dan terjadi mujizat itu. Di ayat 31, lalu bertiuplah angin
dari angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya di segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi sepanjang jalan itu burung. Makanan. Wow. Di ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi, perhatikan ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nih rasain, ini kira-kira begini. Kalau manusia bahasa saya, kamu minta daging ini, daging. Sekarang ini, kasih. Mereka ada di mulut mereka daging itu. Tapi tiba-tiba mereka mati. Apa artinya daging di mulut kita? Tiba-tiba jantung kambuh. Lebih baik gak usah ada daging. Tapi jantung masih normal. Amin. Amin. Coba katakan lebih baik daging tidak ada. Yang penting jantung normal. Loh, saudara lagi makan daging enak ya? Apa daging enak? Daging sei. Enak banget tuh. Sei. Atau babi panggang. Atau apa? Babi guling. Baru kita sendok, makan, langsung berhenti sendok di mulut. Enggak ngomong lagi. Langsung diangkat ke rumah sakit. Dan dipesan peti, hubungi mumbul, dikubur. Ada daging, kasihan banget. Artinya ada berkat tapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena cara mereka minta berkat itu nggak benar. Orang yang meminta berkat kepada Allah dengan cara yang tidak benar, tidak berkenan kepada Allah, walaupun berkat itu diberikan. Kira-kira begini nih, makan, kasih mulutmu. Tetapi mati mereka selagi makanan ada di mulut. Ini satu kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka begitu tidak percayanya kepada Allah. Mereka mengabaikan Allah. Tuhan sudah berkali-kali menolong mereka, membuat mujizat dalam hidup mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Ya, tetapi akhirnya mereka berkata hanya karena makan dan minum saja, hanya masalah daging saja. Mereka bersungut-sungut, protes. Malah lebih baik kembali kepada hidup yang lama. Oh jangan. Saudara, kita anak-anak Tuhan, amin. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Kuasanya dahsyat, kuasanya hebat. Tetapi ketika doaku belum dikabulkan oleh Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jangan marah, jangan protes. Jangan tak percaya kepada Tuhan, tapi kita hadapi. Dan kita tahu bahwa Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita. Dan percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Dia. Masakan kuasa Tuhan tidak sanggup memberikan yang terbaik bagi kita? Tuhan sanggup memberikan. Yang penting cara kita meminta harus benar. Jangan dengan cara yang keliru. Jangan bersungut-sungut, jangan protes. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memberkati kami. Engkau lihat keadaan kami. Situasi sekarang Engkau lihat Tuhan. Keadaanku begini Tuhan. Tapi aku bersyukur. Engkau selalu bersama dengan aku. Dan aku menantikan mujizat-Mu. Dan mujizat yang daripada Engkau Tuhan akan memberkati aku. Jangan sampai mujizat itu membuat kita mati. Seperti mereka terjadi berkat itu. Ada daging. Mereka mulai ambil, mulai makan. Tetapi selagi daging itu ada di mulut mereka, mereka kena tulah, mereka mati. Orang-orang yang bernafsu rakus tadi, orang-orang bajingan yang disebut tadi, orang-orang yang tidak mau berterima kasih, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, yang tidak merelakan diri diproses oleh Allah, akhirnya mereka binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya, amin. Kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, jangan bersungut-sungut.
ketika menghadapi persoalan apapun itu, apapun keadaan kita, apapun situasi yang ada, jangan bersungut-sungut, jangan timbulkan tabera, tabera yang lain. Cukup masa itu saja. Kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan izinkan nafsu rakus, serakah dalam hidup kita. Cukupkan apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan sudah beri. Cukupkan dan naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku mau setia dengan perkara-perkara yang kecil. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Saudara, kita bangkit berdiri. Apa yang saudara mau butuhkan, saudara gumuli, saudara doakan. Datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Dia adalah Allah yang sanggup memberikan